Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat para bapak dan ibu, para jamaah yang offline maupun yang online, yang hadir pada ruang Zoom online ada 8 orang atau 7 orang. Ada Pak Muqarrabin, ada Ibu As'adiyah, ini teman kami. Alhamdulillah. Ada Bapak Elvira atau Ibu ya. Ada Ibu, Pak, Bu Upi. Oh, Bu Upi ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Isti'anah, ada Ibu Tri Wahyuni Sulistiowati, ada Bu Yunanti. Semuanya mudah-mudahan disampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang aidin, yang faizin. Demikian halnya yang di ruang di ruang teras kami ini. Mudah-mudahan semuanya kembali pada fitrah kesucian, kembali memperoleh mahfirah Allah, kembali memperoleh predikat Idul Fitri. Ini kita ada pada tanggal 15 Idul Fitri atau 15 Syawal ya, dan bertepatan dengan tanggal 4 April tahun 2026. Kita akan mulai pengajian kita rutin yang sudah sering kita jalankan. Dan izin saya akan memulainya karena tadi Kiai Ulun pamit untuk terbang sehingga tidak bisa bergabung. Dan kita akan mulai dari kitab tasawufnya yang akan kita baca bait yang ke 60 berapa? 128. Bait 128. Ya. Itu halaman berapa ya? 112. Ya, mari kita baca dulu bait ini. Nanti yang dibaca pada halaman itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jila. Kebenaran Bun. Ya kita ulang. Wa yakuna mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jila. Wa yakuna mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jila. Wayakunu, dan adalah seseorang, kita termasuk seseorang yang akan mencari jalan menuju Allah, itu harus mu'tamidan, berpegang teguh. Mu'tamid itu orang yang berpegang teguh ala taklidihi, atas taklidnya, atas mengikutnya, mengikut syariat atau mengikut hukum Allah. Jadi temanya kita ini tunduk terhadap hukum Allah. Pengajian perdana setelah Idul Fitri ini temanya adalah tunduk terhadap hukum Allah. Jadi tadi taklidihi li syariatin, kepada syariat, wa ala basiratihil jila, dan atas pandangan mata hatinya yang jelas. Semakin baik orang akan semakin jelas pandangan mata hatinya mengenal Allah, karena sudah digembleng pada bulan Ramadan. Apalagi kita setelah memasuki atau setelah selesai menjalankan puasa Ramadan dengan berbagai aktivitas mulianya, ada qiyam, ada siam dan lain-lain, dan termasuk zakat. Ya, kita
menuju kepada bulan Syawal, yang arti Syawal itu apa? Irtafa'a, meningkat. Harapannya Syawal itu meningkat. Jangan seperti orang-orang umumnya mengatakan Syawal Idul Fitri itu hari kemenangan. Kemenangan lalu diartikan hari kebebasan. Bisa bebas ngapain saja, yang kemarin Ramadan nggak boleh, ini sekarang boleh. Makan semau-maunya. Akhirnya apa? Banyak di hari Lebaran yang kedua mencret. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara gak kontrol. Itu yang dari sisi makan. Tapi dari sisi hal lain, kadang-kadang orang punya pemahaman karena hari kemenangan maka semuanya menang, semuanya menjadi menganggap boleh menjalankan apa saja. Tentu tidak begitu, ya. Jadi hadhil abyatu ma'khudun min kalamil Ghazali fil Ihya. Bait ini, nazam yang tadi kita baca untuk taklid, untuk tunduk pada hukum Allah, pada syariat, itu diambil dari kalimat penjelasan Imam Al-Ghazali. Di mana penjelasannya itu? Saya membaca yang di bawah garis ya. Fil Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wahina idin, dan pada saat itu angkolahu huna atau angkuluhu huna. Jadi angkulu, saya menukil di sini dalam kitab ini, kitab Kifayatul Atqiya yang sudah kita baca dan hampir separuh lebih ya, mungkin sudah hampir khatam nanti. Nah, ini diambil dari kitab Ihya li syarhi hadil abyati, untuk menyarai, memberikan keterangan lebih lanjut bait yang kita sudah baca tadi. Ayyi, maksudnya li alimil akhirati, bagi orang yang alim akhirat, bagi ulama-ulama yang cenderung dengan ilmu dengan kepentingan akhirat, itu ada tanda-tanda. Jadi kemarin ada kalimat itu, ya. Jadi li'alimil akhirati alamatun sab'in, alamatun sab'un, atau juga bisa dibaca alamatu sab'in. Ada 7 tanda orang yang apa? Alim terhadap akhirat atau ulama-ulama akhirat. Ya, apa tandanya? Ya. Apa tandanya itu? Ya. Falaula utiya alaihi wasri apa itu kok? Kok dipanasi? Ya sebentar, ini kayaknya harus nanti apa pun, jadi dipanasi apa pun. Ini memang kalau tidak kontrol kadang-kadang bocor-bocor ya. Ini sebaiknya di mute ya, bagi yang tidak. Karena kalau tidak mute, speaker saya kenceng banget ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Ya maaf Ustaz. Jadi ulama-ulama, termasuk kita ulama ini yang alim-alim akhirat, ada tanda-tanda jumlahnya 7. Ihdaha, yang pertama, alla yukhalifa fi'luhu qaulahu, tidak menyalahi perbuatannya dengan ucapannya, sportif. Kalau mengajak baik, dia sendiri berbuat baik. Kalau melarang untuk jangan melakukan keburukan, dia adalah orang pertama yang meninggalkan keburukan itu. Jadi bala ya'muru bisyai'i ma lam yakun huwa awwalu 'amilin bihi, bahkan tidak memerintahkan sesuatu yang dia sendiri tidak menjalankannya. Ini yang dalam bahasa Inggrisnya jargoni. Ya, jargon itu apa? Ngajar nggak ngelakoni, gitu. Jadi yang pertama itu sportif, yang pertama itu konsisten. Jadi tidak seyogianya ya orang menganjurkan berbuat baik tapi dia sendiri nggak menjalankan, atau melarang berbuat buruk tapi dia malah justru melakukan.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Itu lengkapnya begitu. Apakah atau mengapa kalian menyuruh orang untuk berbuat baik padahal kalian melupakan diri kalian sendiri? Dan padahal kalian bisa membaca Al-Quran, bisa mengerti kitab, ya, mengapa kalian tidak pergunakan akal? Ini ayatnya lengkapnya begitu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Teramat besar dosanya bagi Allah kalau kalian hanya bisa mengucap, kalau kalian hanya bisa omong-omong, bisa omon-omon, tetapi malah taf'alun, sesuatu yang kalian tidak bisa mengerjakannya. Itu besar dosanya bagi Allah. Jadi kita harus menjadi orang yang konsisten terhadap apa yang kita sampaikan, termasuk pada keluarga, pada anak, dan seterusnya, supaya efektif, dakwahnya efektif. Kalau tidak begitu, nanti kemudian pastinya tidak efektif, ya, karena nanti orang pada bertanya-tanya mengenai hal itu. Ya, kemudian di dalam kalimat berikutnya ini, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usriyabi. Pada waktu saya menjalani Isra Mi'raj, pada waktu saya di Isrokan, ya. Jadi malam Isra Mi'raj itu saya melewati, tadi marartu lailatan usriyabi bi aqwamin, dengan sekelompok orang, takrudu shifahahum, yang mereka itu menggunting-gunting sendiri lidah mereka. Lidahnya sendiri digunting-gunting itu. Bimaqaridha min narin, dan guntingnya berasal dari api. Guntingnya merah panas api gitu. Ya. Fakultu, dan Nabi lalu bertanya, man antum? Itu kalian itu siapa kok model begini nih, teramat mengenaskan. Faqalu, mereka menjawab, kunna na'muru bil khair wala na'tihi. Kami ini adalah sekelompok orang yang suka mengajak orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami sendiri tidak melakukannya. Ya. Wa tanha 'anis syarri wa na'tihi, dan kami melarang orang untuk jangan melakukan kemaksiatan, kemungkaran, tetapi saya adalah orang pertama yang melakukannya. Nah ini, jadi ini nanti di akhirat sangat dahsyat, ya. Itu gambaran miniatur orang yang tidak konsisten, ya. Di dalam hadis ini begitu keterangannya. Dalam hadis yang lain lebih dahsyat lagi, kita sudah berulang kali kemukakan hal itu. Wa qala al-Fudail ibnu Iyad, Al-Fudail ibnu Iyad mengatakan, balaghani annal fisqata minal ulama, telah sampai kabar kepada saya, isi kabarnya bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang tidak konsisten, minal ulama, ya, padahal ulama, ada ulama-ulama tertentu yang tidak konsisten pada zaman Fudail bin Iyad hidup. Yubda'u bihim yaumal qiyamati qabla ubdatil awthan, dimulai penyiksaannya. Jadi orang-orang itu akan disiksa. Ada ulama tertentu yang termasuk fasik, itu akan diberikan sanksi terlebih dahulu qabla ubdatil awthani, sebelum para penyembah berhala, sebelum orang-orang musyrik, sebelum orang-orang kafir yang suka menyembah berhala disiksa. Orang itu malah ulama-ulama dulu tuh, ya, ulama yang tidak konsisten.
Itu Fudail bin Iyad yang mengatakan begitu. Ini salah seorang waliullah, Fudail bin Iyad di kalangan tabi'in. Wa qala Abu Darda. Abu Darda ini salah seorang sahabat ini radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Wailun, celaka. Ciloko mencit dalam bahasa Jawanya itu. Jadi cilokonya itu betul-betul celaka. Wailun liman la ya'lamu marratan, bagi orang yang tidak mengerti suatu ketika. Wa wailun liman ya'lamu wala liman yu'allimu wala ya'malu sab'a marratin. Jadi maksudnya celaka bagi orang yang tidak mengerti hanya sekali. Orang yang belum tahu, yang tidak mengerti itu cuma sekali. Tetapi celakanya 7 kali celaka orang yang mengerti tetapi tidak melakukan. Gitu. Jadi dikatakan wailun liman lam ya'lam liman ya'lam wala ya'mal. Dan celakanya itu sampai sab'a marratin, 7 kali celaka bagi orang yang mengerti tapi dia menjalani. Kalau yang tidak mengerti hanya sekali, celakanya hanya sekali, karena ya nggak ngerti, dasarnya nggak ngerti, ya nggak jalanin, nggak ngerti. Sementara dia ngerti tapi nggak jalanin gitu. Ini tanda pertama ulama-ulama akhirat adalah yang konsisten, yang tidak masuk dalam kelompok fisqah. Fisqah ini jamak dari fasik. Ini namanya jamak taksir. Jadi lagi belajar nahwu membedakan mana jamak taksir, mana jamak muannas salim, mana jamak mudzakkar salim, itu bingungnya minta ampun. Jadi kalau jamak muannas salim itu selamanya adalah dianggap muannas gitu. Walaupun bentuknya bukan selalu muannas gitu. Jadi itu kata-kata fisqah ini sama dengan kafaroh. Ya, fisqah sama dengan kafaroh. Kafaroh juga itu jamak taksir. Ulaika humul kafarotul fajaroh, dalam Al-Quran kata begitu. Wathaniha, dan tanda ulama-ulama yang berorientasi pada akhirat, ulama-ulama yang orientasinya ilmu akhirat gitu ya, yang ulama-ulama yang konsisten, yang baik, itu adalah antakuna inayatuhu bitahsilil ilmin nafi'i, ya, bahwa pertolongannya atau kegiatannya itu untuk selalu menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Jadi tiap harinya itu selalu ziyadatan minal ilmi, menambah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk hal apa? Fil akhirati, untuk kepentingan akhirat. Al muraghabi fit ta'ah, yang bisa menggemarkan dalam menjalankan ketaatan. Sekaligus mustaniban lil ulumil lati yaqillu naf'uha, juga sekaligus menjauhi ilmu-ilmu yang sedikit kemanfaatannya. Jadi yang kira-kira tidak bermanfaat tidak dilakukan, dan ilmu yang kurang manfaat tidak dipelajari. Ya. Kita belajar ilmu santet penting nggak ya? Nyatanya banyak orang tukang santet tapi nggak bisa nyantet Donald Trump. Ada nggak yang bisa nyantet Donald Trump? Nggak ada tuh. Kalau ada sudah bisa dipuji-puji seluruh dunia itu. Ya. Jadi kalau yang tidak bermanfaat nggak usah dipelajari. Jadi itu ciri yang kedua, orang yang selalu berorientasi menambah ilmu yang bermanfaat untuk menyemangati dirinya dalam beribadah, dan juga menjauhi ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat. Wa yukthiru fihal jidal, dan justru memperbanyak perdebatan.
Jadi ada orang yang sukanya debat mulu gitu. Ya padahal nggak penting-penting amat. Tapi pokoknya asal debat gitu. Malah debatnya debat kusir, asal kenceng-kencengan aja padahal sih nggak ada intinya. Wal qila wal qal. Malah kemudian gemar melakukan qila wa qala. Ya, qila wa qala itu gosip. Tahu nggak? Ternyata dia. Ya. Emang kenapa? Jadi kelanjutannya pasti seru tuh. Kalau udah ngomong tahu nggak, emang lah nggak nyangka ya ternyata ya. Nah, jadi kalau udah begitu, itu biasanya lama itu terus ujungnya jangan ngomong-ngomong ya. Tolong jangan ngomong-ngomong ya. Dari kalimat pesan terakhir jangan ngomong-ngomong malah jadi viral. Itu. Jadi orang tahu semua mengenai satu peristiwa, mengenai satu kegiatan ya yang memang di luar dugaan. Kadang-kadang begitu. Itu bahasa Jawanya nyolong petrek. Nah, nyolong petrek itu apa ya? Bahasa Betawinya nggak ada. Ya tadi nggak nyangka itu. Nah, jadi nggak nyangka kalau ternyata engkong Asep sampai ke rumah saya. Gitu. Kemarin lagi ke Temanggung, lalu naik motor, cuman pulangnya kok lewat kali ya. Lewat jalur umum Pak. Iya, itu kok kenapa lewat pinggir kali gitu? Itu maksudnya apa ya? Padahal ada jalan lain yang lebih terdekat ya. Kemarin saya diemin aja. Ya, karena sudah ada petunjuk. Ya, ada apa? Ada map, ada yang menunjukkan, ada guide-nya. Ya. Dan bagaimana kesan Bang Asep kampung saya? Kan asik ya? Asik. Nah, jadi kampungnya ya disitulah saya berasal. Lahir di dunia di situ itu, ya, kampungnya cukup mepet di gunung, mewah, mepet sawah, mepet gunung, ya, tidak ada kampung lain sebenarnya udah bukit itu, udah kawasan Bukit Menoreh, sudah nggak ada lagi di sana, udah, itu kampung yang paling ujung. Ya, tapi yang asik lagi naik motor udah asik kehujanan lagi kan? Iya, saya lihat ada kehujanan itu. Ya begitulah. Jadi kemarin sempat ya mampir. Jadi yang kira-kira tidak bermanfaat tinggalkan, gitu. Lah, tadi bal yambari. Jadi kilawakola itu artinya apa? Omongan-omongan yang sifatnya gosip-gosip, yang sifatnya suka menarik bagi sementara orang ya. Bal yambari, bahkan seyogianya ayakuna ta'allumu min jinsima ruwiya an Hatimil Asom tilmidha syaqiqil balkhi radhiyallahu anhuma. Jadi sebaiknya seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Hatim al-Asom kepada muridnya bernama Syaqiq al-Balkhi. Ini ada kisah ya. Orang yang sangat diperhitungkan keilmuannya dan sikap akhlaknya itu sampai sekarang terkenal, Hatim al-Asom. Jadi Hatim al-Asom ini, al-Asom itu artinya budek. Al-Asom itu orang yang nggak dengar, ya, orang yang budek. Kenapa? Karena dia memang pura-pura nggak dengar, ya. Ada orang bertamu. Ya, bukan bertamu, dia itu bertanya. Tapi pokoknya dia ini Hatim ini pedagang yang diantara pedagang kain di pasar. Lalu ada diantara yang mau belanja itu ibu-ibu setengah baya gitu, udah 50-an lah. Barangkali memang lagi kemarinnya ibu itu makan apa gitu ya. Ya, makan apa akhirnya perutnya penuh dengan gas. Lah waktu milih-milih itu brebet gitu. Ya, brebet buang angin kenceng lagi. Ya, tapi si pedagang ini pura-pura nggak dengar. Ya, tidak lalu wah gila begitu, nggak ngomong begitu. Pura-pura nggak dengar. Ya. Lalu waktu itu ada orang yang membaca salam kepada orang itu, maksudnya mau menyampaikan Assalamualaikum, dia nggak jawab pertama-tama, Assalamualaikum, makin itu nggak jawab juga gitu. Supaya apa? Supaya sebagai bukti orang ini biar ngira saya budek gitu.
Nah, peristiwa itu terkenal sampai akhirnya dijuluki Hatim al-Asom. Pura-pura budek gak dengerin buang anginnya ibu-ibu, gitu. Kan malu juga kalau dipublikasikan kan, apalagi diviralkan. Nah, jadi dari situlah terkenal akhlaknya yang baik. Nah, ini dalam satu kisah juga itu ada kisah dengan muridnya namanya Syaqiq al-Balkhi radhiyallahu anhuma. Allah mudah-mudahan meridhai keduanya. Annahu sesungguhnya dia siapa? Syaqiq al-Balkhi itu qala lahu. Jadi Syaqiq al-Balkhi berkata atau bertanya, berdialog dengan gurunya. Namanya siapa? Hatim al-Asom. Ya, mungdu kam sohabtani. Sejak kapan ya engkau bergaul dengan saya? Lalu qala Hatim yang gurunya tadi menjawab, salasa wa salasina sana. Sejak kapan kamu berguru dengan saya? Sejak kapan kamu ngaji sama saya? Gitu. Jadi dijawabnya, saya ngaji selama berapa? Selama 33 tahun. Ya, qala lalu bertanya lagi, fama ta'allamta minni. Lalu apa yang kamu pelajari dari saya selama 33 tahun itu? Jadi fi hadil mudah, selama masa 33 tahun itu ngapain? Qala samanu masaila. Ya, ada 8 hal. Jadi 30 tahun ternyata hanya belajar 8 hal gitu. Qala Syaqiq inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah, kita ini punya Allah dan hanya kepada Allah kembali. Ini artinya kaget lah, selama 33 tahun itu cuma 8 hal ini apa ini gitu. Nah, artinya kan mestinya jangan hanya itu. Mestinya jangan hanya 8 hal, tapi juga yang lain. Gitu. Harapannya begitu. Nah, apa kemudian keterangan lebih lanjut setelah 8 hal tadi? Yang halaman berikutnya kan ya? Pada yang di bawahnya yang sini, karena ini kita baca yang bawah. Dhahaba umri ma'aka walam tata'allam illa thamani masaila. Sampai saya mau mati, saya udah tua banget nih, ngajar kamu selama 33 tahun, masa kamu hanya 8 hal saja? Selama itu kok hanya 8 hal itu kenapa itu? Ya. Ya. Qala ya Ustaz, lam ata'allam ghairaha. Sungguh wahai Ustaz, saya tidak belajar yang lain. Wa inni la uhibbu an ukadziba. Dan saya tidak senang untuk berbohong. Benar, saya memang hanya belajar 8 hal itu saja. Faqala hati mahiyya hatta asma'aha. Hatim lalu dijelaskan 8 hal itu apa saja. Dan kemudian dijelaskan begitu ya. Itu kemudian sampai didengar betul oleh Hatim. Kemudian qala Hatim nadartu ila hadal khalqi. Ya, saya melihat pada makhluk ini, artinya murid yang begitu. Fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban. Setiap orang itu pasti akan mencintai sesuatu. Fahuwa mahbubun ilal qabri. Dan dia juga cinta untuk menuju kuburan. Faida wasola ilal qabri, maka ketika seseorang sampai kuburan, farokohu, ya, kemudian dia akan meninggalkannya. Gitu. Artinya berpisah dengan semua yang antar. Ya, faja'alatil hasanatu mahbubi, atau faja'altul hasanati mahbubi. Maka saya menjadikan semua kebaikan-kebaikan itu sebagai pihak yang aku cintai. Semua kebaikan itu yang aku cintai. Ya. Karena kenapa? Faida dakhaltul qabra dakhala mahbubi. Ketika saya telah masuk kuburan, maka masuk juga
apa yang saya cintai. Jadi kebaikan-kebaikan, amal baik itu akan ikut masuk dalam kuburan, ma'i bersama saya. Faqala ahsanta. Oh ya, bagus kamu itu. Jadi akan diterangkan itu ada, ini tampaknya dulu pernah kita baca pada keterangan sebelumnya. Tapi ini karena memang kita lagi belok pada kitab yang di bawah. Jadi ini waktu itu pernah diuraikan 88-nya yang juga pernah dikemukakan oleh penyarah yang di atas ya. Jadi kita kembali kepada yang di atas garis. Ya, yang di atas garis itu yang merupakan keterangan dari bait yang kita baca tadi ya. Kita kembali pada yang di atas, hadhil alamatu tsaminatu min alamati alimil akhirah. Tanda ke-8 itu termasuk tanda-tanda ulama akhirat. Ayyi wa min alamatihi, di antara alamat, di antara tanda orang yang termasuk kategori ulama akhirat adalah ayyakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlidihi asyari'ata. Jadi menjadikan ilmunya untuk taklid, untuk mengikuti secara total kepada syariat. Ayyi li sahibiha fi aqwalihi wa fa'alihi. Maksudnya kepada syariat itu yang memiliki syariat. Siapa yang memiliki syariat? Yang memiliki syariat tidak lain adalah Nabi Muhammad alaihissalam. Maka ikut semuanya itu, taklid semuanya, dalam perkataan, dalam perbuatan. Wa mu'tamidan ala basirati fil jila, dan berpegang teguh atas pandangan mata hatinya dalam hal yang jelas. Ayyi kasfi asrari tilkal ulum, dalam hal menyingkap rahasia-rahasia ilmu-ilmu itu. Wa idraku hukmiha wa daqaiqiha, dan menggapai hikmah-hikmahnya. Wa idraki hikamiha wa daqaiqiha, dan menggapai hikmah-hikmah dan kelembutan-kelembutannya. Qala Imamul Ghazali, Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya bahwa wa minha ayyi wa min alamati alimil akhirah ayyakuna i'timadu fi ulumihi ala basiratihi, bahwa i'timad ya bertegang teguhnya pada ilmu-ilmunya itu atas pandangan mata hati. Wa idraku bi safai qalbihi, dan menggapai dengan kesucian, kebersihan hatinya, la ala suhufi wal kutub, bukan semata-mata pada lembaran-lembaran dan kitab-kitab. Wala ala taqlidi ma yasma'uhu min ghairih, dan tidak atas ya taklid kepada selain syariat, selain hukum Allah. Ya, wa innamal muqallidu shahibus syar'i. Wa innamal muqalladu, dan sesungguhnya yang layak untuk dicontoh, yang layak untuk diikuti itu hanya shahibus syariah, shahibus syar'i sallallahu alaihi wasallam, hanya Rasulullah, pemilik syariat alaihi salatu wasallam. Fima amara bihi wa qalahu, dalam hal apa yang diperintahkan dan apa yang diucapkan. Wa inna ma yuqallidu sahabata min haitsu in fa'ala inna fa'la fi'lahum yadullu ala sima'ihim. Ya, dan juga mengikuti para sahabat sekira-kira perbuatan mereka itu menunjukkan atas pendengaran mereka min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tsumma yaf'alul fi'la li anna sahibasy syar'i fi'luhu, kemudian dia melakukan satu perbuatan karena pemilik kelewat ya. Tsumma idza qallada sahibasy syar'i, kemudian ketika dia mengikuti pemilik syariat fi talaqqi aqwalihi ya, atau fi tilqa ya al-afaihi, dalam semua ucapannya, wa af'ali, dan semua perbuatannya, bil qabul, dengan cara menerima. Fayambaghi ya, menerima semua ucapan Nabi, menerima semua tindakan Nabi sebagai contoh. Fayambaghi, maka seyogianya ayakuna harison ala fahmi asrorihi, untuk semangat atas memahami rahasia-rahasia Nabi atau rahasia-rahasia ucapan Nabi.
Fa innal muqallada innama yaf'alul fi'la, sesungguhnya pihak atau orang yang diikuti atau orang yang mengikuti ya, innama yaf'alul fi'la, dia melakukan satu perbuatan li anna sahibas syar'i fa'alahu wa fi'luhu la budda ayyakuna lahu li sirri fi'li. Jadi perbuatannya cocok seperti yang dilakukan Rasulullah gitu ya. La budda ayyakuna li sirrin fihi, untuk bahwa untuk satu rahasia yang dilakukan Nabi, artinya memahami betul. Fayambari, karenanya seyogianya ayyakuna syadidal bahthi, untuk memahami, membahas secara serius an asraril a'mal, dari rahasia-rahasia amal perbuatan, wal aqwal, dan rahasia ucapan Kanjeng Rasul ya. Li fa innahu iniktafa bi hifdzi ma yuqalu, karena kalau dia mencukupkan dengan memelihara apa yang diucapkan, karena wi'an lil ilmi, itu akan menjadi wadah bagi ilmu, wala yakunu aliman, dan tiadalah dia menjadi mengerti, menjadi alim. Walidzalika yuqalu, karenanya dikatakan ya kana fulanun min awiyatil ilmi, adalah seseorang itu termasuk gudangnya atau wadahnya ilmu. Fala yusamma aliman, maka tidak dinamakan sebagai alim idza kanat syanuhul hifdzu min ghairi itla'in alal hukmi, kalau dia tidak semangat untuk memelihara dari selain apa yang diteliti, apa yang dilihat, alal hikami, atas berbagai macam hikmah, wal asrori, dan rahasia-rahasia. Waman waman kasyafa an qalbihil ghita, ya, waman kusyifa an qalbihil ghita'u, barang siapa yang tersingkap dari hatinya penutup, artinya orang yang tertutup hatinya, wastana robinuril hidayah, ya, dan kemudian bercahaya dengan cahaya hidayah, sorofi nafsihi matbu'an, akan menjadi pada dirinya itu matbu'an, selalu mengikuti atau menjadi orang yang diikuti, muqalladan, yang selalu dicontoh. Fala yambaghi ayyuqallida ghairahu, karenanya tidak seyogianya orang mencontoh selain Kanjeng Rasul. Jadi dalam hal ibadah, dalam hal apapun dalam agama ini, sebaiknya mencontohnya Kanjeng Rasulullah dan jangan mencontoh pihak lain. Ini sampai di sini kajian tentang tasawuf, karena ternyata apa yang kita baca di bawah itu dulu pernah kita kemukakan itu ya pada bagian lain. Jadi di bagian lain sudah dibaca pada tafsir atau pada kitab yang di atas garis. Baik, ini saya ternyata lupa tidak menge-share pada jamaah yang di Zoom. Jadi mereka tidak bisa melihat apa yang kita baca, tapi mudah-mudahan masih mengikuti. Baik, jadi kita mengajinya satu kitab saja, tapi untuk disampaikan kitab fikihnya terakhir apa bacaan apa, Ustaz Yan? Ada catatan nggak? Kita coba untuk menge-share ya kitab fikihnya pada halaman terakhir itu. Sudah muflis, sudah tentang muflis atau belum ya? Halaman 75. Ya, sebentar saya. Halaman 75. Iya. Ya, cuman bagian apa? Oh ya, itu dibunuh. Oh, sudah 75? Iya. Betul ya? Yang muflis sudah? Kalau catatan yang lain sampai mana? Faslun itu ya? Masih di 74 ya? Atau 75 memang? Oh ya, sebentar. Kalau 75 berarti saya nggak bisa menampilkan juga, karena yang saya tampilkan, yang saya foto 74.
Ya, pada pasal itu ya. Iya, Pak. Ya, baik kita baca sedikit ya. Pas pasalnya ya. Kelihatan Kak Ustadz Iya. di ruang Zoom. Iya, tapi yang di ruang Zoom ini ternyata kitab lain, maksudnya halaman beda. Karena saya salah kutip. Iya. Jadi saya hapus saja karena halamannya beda. Yang harusnya saya foto itu halaman 75, malah yang saya foto 74. Ini gara-gara apa? Gara-gara 2 bulan nggak ngaji, gitu. Dan saya salah ngasih tandanya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa ada man naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Faslun itu ya. Ayyi hadza faslun. Yuhjaru, seseorang itu ditahan untuk tidak boleh melakukan transaksi. Kenapa? Bijununin, akibat sebab gila. Maksudnya kalau ada orang gila jangan dibeli tanahnya. Ini ada orang nggak waras dibeli-beli semua dari harga murah. Kan yang dosa yang membeli. Ya, karena apa? Karena gila dia. Nah ini jadi yang kayak gini, jadi ada orang yang malah justru memanfaat karena mumpung gila ini saya beli. Padahal harusnya itu yuhjaru, harusnya diampu, ditahan. Jangan melakukan transaksi kalau orang sedang dalam keadaan tidak waras, seperti gila, gitu. Sampai kapan ditahannya? Ila ifaqotin, sampai dia sadar. Kalau belum sadar penuh, jangan dilayanin. Itu pertama. Karena nanti pasti akan ada implikasi, pasti ada pengaruh. Kalau belum waras betul gitu ya. Lalu juga wasobian, gitu ya. Jadi wasobian ila bulurin, gitu. Kalau tadi yuhjaru bijununin, sebetulnya itu ya akibat gila, kemudian wasobian, gitu. Sebetulnya kalau yang ya sobi itu bayi ya, anak kecil sampai dia balik, itu harus diawat-awati atau diawasi hak transaksinya itu oleh orang tuanya. Kalau mau jual beli mobil, anak kecil jual beli mobil kira-kira layak nggak? Yang layak mobil-mobilan. Nah, jadi kalau mau jual beli hal yang serius tidak diperkenankan. Karena apa? Karena pasti akan menjadi efek negatif gitu. Nah, ini kemudian diterangkan, balik itu kapan? Sebelum dia dewasa masih perlu ditahan. Kebijakannya, tindakan hukumnya itu jangan dibiarkan. Ini balik itu bikamali khamsa asyrota sanatan qamariyatan tahdidan. Itu batasannya yang namanya balik itu 15 tahun qamariyah, gitu. Kalau qamariyah itu kan lebih cepat, jadi kira-kira 14 tahun kurang sedikit, atau lebih sedikit ya 14 tahun lah. Karena setiap 10 tahun selisih 1 tahun kan, antara qamariyah dengan syamsiyah, gitu. Itu bisyahadati adlaini, harus disaksikan 2 orang yang adil, ya khabiraini, yang cerdas dua-duanya, yang ya cerdas dua-duanya. Maksudnya disaksikan atau diampu oleh 2 orang yang cerdas, yang adil. Al-khuru, yang kedua ini tandanya balik. Tadi kan 15 tahun. Atau khuruji maniin, atau sebelum 15 tahun sudah keluar mani. Kalau laki-laki itu juga sudah balik. Ya. Kelas berapa ya? Ya kelas 6, kadang-kadang di awal-awal SMP gitu ya. Kalau sekarang lebih cepat, anak-anak dewasa itu lebih cepat. Beda dengan yang dulu. Kalau zaman-zaman kita masih remaja itu ya sampai SMP kelas 2.
Tapi sekarang kelas 5 juga sudah balik, sudah menstruasi itu. Kelas 3 jangan-jangan malah au haidin atau dengan haid itu. Ini tanda-tanda orang balik. Wa imkanuhuma kamalu tis'i sinin, ya sempurnanya keduanya itu laki-laki maupun perempuan adalah kalau sudah 9 tahun. Wa yasduqu mudda'i bulughin bi imna'in ya. Nanti kita lanjutkan kalimat wa yasduqu ini ya, dan dianggap benar pengakuannya orang yang sudah balik gitu. Jadi ini dalam menjalankan kebijakan atau ketentuan hukum itu harus ada yang istilah apa yang namanya itu layak untuk berbuat hukum. Kalau kira-kira belum dewasa ya jangan. Ya, tolong digeser Sauki sana. Kalau kira-kira belum layak maka jangan melakukan tindakan hukum karena itu bagian dari yang akan ada pengaruh negatif. Nanti kita lanjutkan walaupun nggak ada titik karena kita amati sampai bawah juga nggak ada titik-titik ini. Ya, itu nanti wayasduku itu dan benar pengakuan orang yang balik biimnain ya au haidin. Ya imna tadi ini mengenai tanda balik. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan kajian fikih maupun tasawufnya pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Alhamdulillah ghafuri lil abdi dzil hururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami was sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nuhdha bi kulli suli salla wa sallama rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idadatas suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu yang di ruang Zoom, mohon pamit, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam kajian yang sama dan mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak semuanya sehat walafiat. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan berbagai ibadah. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon maaf, terima kasih semuanya. Mohon maaf, mohon pamit. Alhamdulillah. Sauki matiin tuh. Hujan.